Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aji Zarkasi, perwakilan dari kelompok KKN Tematik Universitas Mataram, Desa Gumantar 2021-2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program kerja kami selama ada di Desa Gumantar. Jadi judul yang kami telah buat selama ber-KKN di Desa Gumantar yaitu pembuatan kebun bibit dalam kawasan greenhouse dengan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai kawasan pengembangan rumah pangan lestari. Kemudian terkait dengan latar belakang, adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dalam mengembangkan konsep kawasan rumah pangan lestari melalui pemanfaatan lahan pekarangan adalah kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai penyiapan bibit, penanaman dan perawatan benih hingga panen, penyiapan media tanam dalam kawasan greenhouse, penyediaan pupuk organik dan wadah tanaman dari bahan sekitar. Selain itu juga ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Gumantar, yaitu kekurangan ketersediaan air yang menjadi persoalan utama hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu dibuatnya sebuah pembinaan kebun bibit dengan memanfaatkan teknologi greenhouse dalam pekarangan rumah untuk membantu pengembangan rumah pangan lestari. Pembuatan kebun bibit dimulai dari penyemaian benih-benih seperti pakcoy, kangkung, cabai, dan tomat. Lalu pembuatan media tanam dari tanah sekam, kokopit, hingga perawatan dengan penyiraman setiap hari sampai bibit siap untuk dipanen. Pembinaan pembuatan kebun bibit diharapkan agar kedepannya para warga Desa Gumantar dapat menggunakan sekaligus menjadi contoh yang ditetapkan di masing-masing pekarangan rumah. Kemudian adapun beberapa metode yang kami gunakan terkait dengan yang pertama yaitu waktu dan tempat. Kegiatan dilakukan selama 45 hari dimulai pada tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021 di Dusun Boyotan Proyek, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Inilah metode kegiatan, yaitu yang pertama alat dan bahan, kemudian pembuatan greenhouse, pembuatan media tanam, monitoring dan evaluasi, pengolahan lahan, penyemaian, penyediaan sarana dan prasarana tanaman, kemudian pemindahan bibit. Hasil dan pembahasan. Saat ini saya akan membahas yang pertama yaitu yang poin A, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui kawasan rumah pangan lestari dimulai dengan persiapan program kerja yang meliputi survei lokasi dan keadaan sosial masyarakat Dusun Boyotan Proyek, Desa Gumantar. Selanjutnya, pembinaan rumah pangan lestari Desa Gumantar. Kegiatan pembinaan meliputi diskusi materi rumah pangan lestari, demo praktek penyemaian benih, sesi tanya jawab, serah terima pengurusan greenhouse, dan pembagian benih dan bibit sayur. Dengan adanya pembinaan rumah pangan lestari atau RPL ini, diharapkan nantinya masyarakat Desa Gumantar bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang dimiliki secara optimal. Dengan adanya optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah tersebut nantinya akan bisa mendorong progres masyarakat Desa Gumantar dari berbagai bidang, baik itu di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada program tambahan yang lain, yaitu seperti mengajar ngaji. Kegiatan mengajar mengaji kami lakukan di Dusun Mentong Gedeng, Dusun Boyotan Proyek, dan di Dusun Pau Gading. Bahkan kami juga sempat berkeliling ke tempat-tempat pengajian yang lainnya. Tapi di sini dikarenakan masih kurangnya tenaga pengajar untuk adik-adik, tidak hanya dalam belajar mengaji atau membaca Al-Quran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam untuk mencetak generasi penerus yang
ahlakul karimah kepada adik-adik. Sekitar 15 anak-anak datang belajar ke masjid, atau biasa lebih 20-30 terkadang. Dan umurnya itu bervariasi, mulai dari anak-anak yang belum memasuki usia sekolah hingga jenjang kelas 1 SMP. Anak-anak yang datang mengaji pun berada dalam level belajar yang berbeda-beda. Ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, ada juga yang masih belum, ada yang masih membaca Iqra, ada pula yang sama sekali belum mengenal huruf hijaiyah dan beserta hukum bacaannya atau tajwidnya. Kemudian program kami yang selanjutnya yaitu mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan ini membantu mengajar dan sosialisasi protokol kesehatan. Misalkan kami kemarin sempat untuk membantu mengajar dan sosialisasi tentang protokol kesehatan di SDN 5 Gumantar. Selain itu juga kami ikut serta dalam membantu kegiatan vaksinasi yang dilakukan di sekolah tersebut. Kami bekerja sama dengan Babinnas Pol dan juga dari pihak Polindes di Desa Gumantar. Kemudian program tambahan kami selanjutnya yaitu pengadaan turnamen bulu tangkis. Kami di sini KKN Tematik Universitas Mataram mengadakan turnamen badminton yang dimana lingkupnya itu se-Kabupaten Lombok Utara. Namun kami berfokus untuk mengadakannya di Desa Gumantar. Di sana ada sebuah gor di sebelah kantor desanya. Di sana tempat kami mengadakan turnamen bulu tangkis tersebut. Kami di sini sebagai penginisiasi dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan lembaga desa yang ada di Desa Gumantar seperti Karang Taruna, Ikatan Mahasiswa di desa tersebut, dan bahkan juga BPD yang ada di desa. Kemudian program tambahan kami selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana desa. Pengadaan sarana dan prasarana desa ini meliputi pembuatan pelang dan pemasangan pipa. Program pembuatan pelang petunjuk arah merupakan salah satu sarana desa untuk mempermudah warga atau wisatawan lainnya, khususnya yang dari luar Desa Gumantar, untuk mempermudah pencarian lokasi tertentu. Selain itu juga ada pengadaan sarana dan prasarana lainnya, yaitu pemasangan pipa air, karena di sana permasalahannya yaitu kurangnya air. Kami di sana bekerja sama dengan masyarakat setempat atau remaja setempat untuk bersama-sama memasang pipa ke berbagai tempat di Desa Gumantar. Kemudian program kami selanjutnya yaitu penanaman 1000 bibit pohon. Penanaman 1000 bibit pohon ini dilaksanakan di sekitar mata air Lokok Biko yang berada di Dusun Gumantar, tepatnya Dusun Gumantar, Desa Gumantar. Mata air Lokok Biko sendiri merupakan mata air yang terdapat di Desa Gumantar dan menjadi sumber air bagi warga setempat. Berbagai kebutuhan seperti mandi, mencuci, memasak dapat dilakukan berkat dari sumber mata air ini. Bahkan mata air ini juga menjadi tempat pengambilan untuk biasa yang dikonsumsi oleh warga setempat untuk minum. Jadi mata air Lokok Biko ini mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di sekitar. Kemudian kami bekerja sama dengan Dinas Kehutanan di Lombok Utara beserta staf desa, remaja desa, dan kepala dusun sedesa Gumantar untuk melakukan penanaman di sekitaran mata air Lokok Biko untuk menambah debit air yang ada di kawasan mata air Lokok Biko. Kemudian ada pun agenda tambahan yang kami lakukan di Desa Gumantar, yaitu misalkan seperti pembaruan dengan masyarakat desa. Pembaruan dengan masyarakat desa ini meliputi kegiatan tahlilan, selakaran, dan begawe. Kegiatan tahlilan ini biasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam rangka untuk mendoakan seseorang.
baik itu misal saat seorang meninggal atau untuk saat seseorang sedang dinikahkan atau acara pernikahan. Kemudian untuk acara selakaran ini yaitu merupakan tradisi peninggalan para tokoh masyarakat zaman terdahulu, atau biasanya acara selakaran ini dilakukan saat orang pergi naik haji atau saat baru selesainya pembuatan rumah, atau kegiatan ini juga sering dilakukan dalam satu bulan di berbagai tempat atau masjid atau musola di Desa Gumantar. Kemudian kegiatan kerja bakti, kegiatan pembersihan dan gotong royong oleh mahasiswa seperti kami di kelompok KKN tematik Desa Gumantar dilakukan pada berbagai titik, yaitu di sekolah, di masjid adat atau masjid loka, atau di saluran irigasi. Kami di sana mengadakan pembersihan sekaligus mengajak masyarakat sekitar atau remaja-remaji sekitar sana untuk mengadakan pembersihan, dan pembersihan ini tentunya demi kebaikan masyarakat sekitar. Kemudian senam, ya kemarin kami telah mengadakan senam di berbagai tempat. Yang pertama itu kami berlokasi di Desa Gumantar, tepatnya di Gor di sebelah kantor desa. Kemudian yang kedua itu kami mengadakan senam di kantor camat Kayangan. Kemudian setelah itu kami mengadakan kegiatan senam di rest area Pantai Beraringan di Kecamatan Kayangan. Penginisiasi kegiatan ini yaitu merupakan seluruh kelompok KKN tematik Universitas Mataram, khususnya yang berada di Kecamatan Kayangan, yang dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Kayangan ikut untuk berpartisipasi. Bahkan Ibu Camat sangat antusias mendukung kegiatan ini. Kemudian kegiatan posyandu, mahasiswa KKN kali ini atau kami ikut serta untuk membantu posyandu dalam meningkatkan daya tahan tubuh, serta acara tersebut bertempat di Desa Gumantar, Dusun Boyetan Proyek. Dalam pelaksanaan posyandu ini, masyarakat desa dibagi menjadi dua kelompok, yakni lansia dan balita. Untuk posyandu lansia yang ditujukan untuk warga yang usianya 48 tahun ke atas. Kemudian untuk balita dengan umurnya mulai dari 0 bulan atau dari baru lahir hingga 5 tahun. Pada saat posyandu tersebut, semua balita harus melewati cek berat badan, tinggi badan, hingga suntik injeksi. Kemudian di sini walaupun tema kami yaitu Rumah Pangan Lestari, tapi kami di sini menyempatkan diri untuk membantu masyarakat melakukan pembuatan produk jambu atau jajak Ambon istilahnya. Jambo ini merupakan produk terobosan baru khas Desa Gumantar yang berbahan dasar singkong. Asal nama jambo bermula dari rasa jajanan yang membuat siapapun yang mencobanya tidak ingin berhenti. Jajak ini benar-benar enak dan nikmat. Saya sudah mencobanya dan iya, benar-benar sangat enak. Kemarin produk ini sempat kami pamerkan di acara bazar di Pantai Beraringan yang dihadiri oleh beberapa bapak dewan, bahkan beberapa kepala desa dan juga ibu camat Kecamatan Kayangan. Kemudian pembuatan produk tambulan pot anggur. Tanaman buah dalam pot tambulampot semakin banyak digemari di kawasan perkotaan karena tambulampot menjadi solusi hobi berkebun tanaman buah dengan terbatasnya lahan tanaman di perkotaan. Anggur ini memiliki manfaat seperti memperlancar air darah, mengurangi risiko terkena serangan jantung, dan meningkatkan produksi lemak baik yang beredar di dalam darah.
Kemudian sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok KKN tematik Universitas Mataram Desa Gumantar, yang dimana dosen pembimbing lapangan kami yaitu Insinyur Dr. Sudika. Beliau tetap memberikan kami nasihat dan juga saran selama berkegiatan KKN di sana. Terima kasih kepada Bapak Sudika. Kemudian kesimpulan dari hasil KKN kami yaitu di Desa Gumantar ini memiliki 16 dusun dan mata pencariannya rata-rata yaitu merupakan berasal dari para petani. Kemudian program kerja yang telah berhasil kami laksanakan yaitu di Desa Gumantar yaitu pembuatan greenhouse, penanaman tanaman hortikultura, sosialisasi tentang rumah pangan lestari, senam, berbaur dengan masyarakat, piket administrasi di kantor desa, gotong royong, pembuatan pelang sebagai sarana dan prasarana desa, kegiatan mengajar mengaji, kegiatan posyandu, serta pembuatan produk jambu dan tampu lampot anggur di Desa Gumantar. Alhamdulillah warga dari Desa Gumantar atau masyarakat di sana memberikan respon yang sangat baik atau positif terhadap rangkaian program kerja yang telah kami laksanakan sewaktu ber-KKN di sana. Semoga apa yang telah kami lakukan di sana dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan tentunya dapat bermanfaat juga bagi kami. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.